Haleluya! Dalam anugerah Tuhan, kita bersyukur ada di tahun 2023. Dan di tahun ini, kami tim Gembala mendapatkan arahan Tuhan untuk tema tahunan di tahun 2023. Tema tahunan ini kita ambil dari Daniel pasal yang ke-11 ayat ke-32 bagian B. Bunyinya demikian. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kita percaya bahwa Tuhan bersuka cita dengan apa yang sudah kita lakukan di tahun 2022. Di tahun 2022 tema kita adalah next level dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengerjakan banyak hal di tengah-tengah kita. Ada banyak yang mendapatkan hati Tuhan, ada banyak hal yang kita melihat ada terobosan, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak merencanakan kita hanya sampai kepada terobosan saja. Tapi lebih daripada itu Tuhan pengen supaya kita menjadi penyelesai yang baik daripada visi ataupun panggilannya di dalam diri kita. Oleh karena itu kita secara jemaat Tuhan arahkan untuk terus melatih diri di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan inilah yang akan membuat kita memiliki tindakan yang benar. Saudaraku, ada banyak orang bertindak, tapi karena pengenalan akan Tuhan masih belum sempurna, belum baik ya, maka tindakannya menjadi salah. Ambil contoh, ketika Menara Babel dibangun, manusia di saat itu punya pemikiran, keinginan untuk mereka bisa tidak tercerai-berai. Mereka bisa bersatu. Nah, sehingga mereka membuat Menara Babel. Tapi saudaraku, ternyata karena mereka tidak mengenal kehendak Tuhan, mereka tidak mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan, hal yang mereka bangun ini tidak menjadi sebuah yang Tuhan sukai. Bahkan Tuhan sangat-sangat tidak setuju dengan tindakan mereka. Akhirnya Tuhan turun dan mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka bisa tersebar ke seluruh dunia seturut dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan menginginkan supaya manusia pada saat itu bertambah banyak, ya, menaklukkan bumi dan bisa menguasai bumi. Saudaraku, ini adalah contoh dari tindakan yang tidak sesuai dengan hati Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan pun bisa saja salah langkah, saudaraku. Kalau tadi Menara Babel mungkin mereka belum lahir baru istilah kita. Nah, tapi kalau kita melihat contoh yang berikutnya, yakni Abraham. Abraham adalah seorang yang dekat dengan Tuhan, tapi dia juga pernah melakukan sebuah tindakan yang keliru. Ketika Sarah menyuruh supaya dia mengambil Hagar menjadi istrinya, maka dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Sarah. Kemudian lahirlah Ismail. Hal ini bukan merupakan rencana Allah. Karena sebenarnya rencana Tuhan adalah dia menginginkan keturunan Abraham itu berasal daripada Sarah, istrinya yang sah. Oleh karena itu, ketindakan ataupun perbuatan Abraham yang mengambil Hagar menjadi istrinya dan melahirkan Ismail, itu menjadi sebuah tindakan yang kurang berkenan di hati Tuhan. Nah, itu sebabnya saudaraku, kita perlu belajar bahwa segala sesuatu tindakan yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Di tahun 2023 ini pun rindu sekali supaya kita bertindak berdasarkan pengenalan kita akan Tuhan. Kalau ada di antara saudara-saudara yang diberikan beban hati oleh Tuhan untuk mengembangkan pelayanan ini, baik itu di kota lain, di tempat lain, ataupun mungkin di kota ini, dengan mengembangkan komsel demi komsel, ataupun melakukan banyak hal, kita rindu supaya itu semua kita lakukan. Oleh karena kita kenal siapa Tuhan, kita kenal apa yang menjadi kerinduan Tuhan, dan kita tahu apa yang Tuhan perintahkan untuk setiap kita pribadi. Oleh karena itu, kita rindu tindakan kita sepanjang tahun ini, kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Inilah yang kita rindukan terjadi untuk semua jemaat Tuhan. Kalau kita bisa menangkap hati ini, saya percaya ada banyak mujizat, ada banyak terobosan, ada banyak perkara-perkara yang luar biasa yang kita akan alami. Tempat demi tempat, suku demi suku, daerah demi daerah, bahkan kampus-kampus, tempat kerja, dan lain sebagainya akan semakin dibawa kepada Tuhan. Karena itu saudaraku, mari kita sambut tahun 2023 ini dengan penuh sukacita, karena kita tahu Tuhan menyediakan yang terbaik buat saudara dan saya. Tetap semangat, tetap membangun hubungan dengan Tuhan, dan percayalah, Tuhan akan menyertai setiap kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.